Di tengah hutan yang sunyi, sekelompok kakek-kakek sedang asyik menikmati hasil pancingan mereka. Namun suasana berubah mencekam ketika suara perempuan misterius tiba-tiba berbisik, memanggil nama Hung Wenxiong. Anehnya, ikan yang seharusnya sudah matang itu mendadak hidup kembali dengan mata yang menatap dari tubuhnya. Salah satu kakek yang memakan ikan itu muntah-muntah, sementara yang lain mulai membenturkan kepalanya ke batu. Dari dalam tubuh ikan itu, sesuatu yang mengerikan keluar dan merasuki kakek tersebut, membuat urat-uratnya tampak menonjol keluar. Sementara itu, seorang anak kecil bernama Chun Kai mengalami mimpi buruk tentang monster yang ingin bertemu dengan Dewa Macan. Berita mengabarkan tentang seorang ayah bernama Hung Wenxiong yang selama ini dikenal sebagai sosok yang baik dan ramah, secara tiba-tiba mencekik keluarganya dengan menggunakan kantong plastik. Di sebuah kuil, Chen, seorang pengusir hantu, mempersiapkan ritual besar. Ada dua orang anak kecil yang mencoba merekam pengusiran itu. Salah satunya bernama Chia Hao. Chen menghadapi arwah yang merasuki Pak Hong. Pak Hong berubah menjadi wanita dan membuat Chen lengah. Keadaan semakin genting ketika Chen menyadari bahwa arwah ini bukanlah arwah biasa. Dalam pertarungan sengit, Chen hampir tak berdaya hingga seorang murid datang menyelamatkannya. Dia menyelimuti Pak Hong dengan kain mantra. Namun, bahaya belum usai, asap hitam tebal keluar dari mulut Pak Hong dan ingin masuk ke seorang polisi. Chen menangkapnya dengan kain mantra dan memindahkannya ke ikan mati. Ikan yang seharusnya mati itu bergerak seperti ikan hidup. Ikan setan itu langsung digoreng, lalu dibuang ke tempat sampah. Chia Hao mendekati ikan itu dan melihat ikan itu memuntahkan cairan hitam serta anak ikan. Dia memasukkan anak ikan itu ke dalam botol minum dan membawanya. Chia Hao memasukkan anak ikan itu ke dalam akuariumnya. Sementara itu, Chen mengalami mimpi mengerikan tentang anaknya yang dikejar asap hitam di tengah hutan. Saat dia terbangun, kabar buruk datang, Pak Hong menghilang, dan penjaga penjara tempat dia ditahan mengalami kesurupan. Chen dan seorang polisi bernama Chung lalu menyelidiki rumah Pak Hong yang ditinggalkan. Chung tiba-tiba merasakan kehadiran yang aneh di sekitarnya. Sebuah tangan tampak ingin menggapainya, namun menghilang seketika saat ia menoleh. Merasa ada yang tidak beres, Chen segera mengeluarkan kompasnya, berharap menemukan petunjuk. Kompas itu menunjukkan sesuatu yang menjanggal. Di bawah ranjang, terdapat selembar jimat, dan sebuah pot dupa. Di koridor, sebuah kantong plastik terlihat berterbangan, dengan gerakan yang tidak biasa. Chung yang penasaran, mendekati plastik itu. Namun tiba-tiba, sosok perempuan dengan kepala tertutup plastik muncul di hadapannya. Chung ketakutan hingga tubuhnya gemetar dan terduduk. Tak disangka, sosok itu muncul di belakangnya dan membekapnya dengan plastik. Chung akhirnya memutuskan untuk menunggu Chen di luar, berharap kejadian mengerikan ini tidak terulang. Akhirnya, mereka menemukan bahwa Pak Hong telah lama diikuti oleh iblis dan kini iblis itu mencoba merasuki setiap orang yang terlibat. Di sisi lain, ibu dari Chia Hao, Yahweh, menemukan sisik ikan misterius di piano yang sedang ia mainkan. Saat ia menelusuri asal-usul sisik itu, ia melihat sosok suaminya berdiri di kamarnya. Ma! Saat itu, Chia Hao pulang dan memanggil ibunya. Ketika Yahweh menoleh lagi ke kamar, sosok suaminya sudah menghilang. Chen dan Chung berusaha melacak guru paranormal yang pernah membantu keluarga Pak Hong. Namun mereka mendapati bahwa guru tersebut telah pensiun dan pindah ke pegunungan. Mereka kemudian menemui cicitnya yang masih tinggal di kota. Cicitnya, meskipun tidak dapat menghubungi nenek buyutnya,
yakin bahwa sang nenek tidak menggunakan mantra-mantra berbahaya. Ia juga menyerahkan beberapa surat peninggalan nenek buyutnya. Salah satunya memprediksi nasib buruk akan menimpa seorang anak laki-laki di keluarga itu. Cheng dan Chung lalu kembali ke rumah Pak Hong. Saat menyelidiki, mereka menemukan mangkuk dupa yang tergeletak di koridor. Cheng yakin ada seseorang yang sering membawa sesajen ke sana. Mereka menemukan pintu rahasia di belakang sesajen tersebut yang mengarah ke ruang bawah tanah. Di tembok, terdapat gambar seorang anak kecil dan ikan, sementara Cheng menemukan sisik ikan yang aneh. Chung kemudian menemukan dokumen lengkap dengan foto yang menunjukkan seorang anak laki-laki dari Hung Wenxiong yang menderita penyakit langka. Sementara itu, Chia Hao mencoba membujuk ibunya untuk kembali menjalani konsultasi dengan psikiater, namun ibunya menolak. Di saat Yahweh sedang merapikan ruangan, ia terkejut melihat ruangan yang baru saja ia tinggalkan sudah kembali berantakan. Lebih aneh lagi, ikan yang Chia Hao bawa tiba-tiba tumbuh besar dalam waktu singkat. Yahweh merasa apa yang dilihatnya mungkin hanya ilusi akibat depresi. Namun ketakutannya semakin menjadi saat ia melihat bayangan hantu di cermin dan mendengar suara yang memanggil namanya dari balik tirai. Ketika ia memeriksa sebuah handycam, ia menemukan rekaman Chia Hao bersama selingkuhan suaminya yang membuatnya menangis. Cheng dan Chung terus mengawasi rumah itu dari jauh. Seorang nenek tiba-tiba masuk ke dalam rumah dengan membawa keranjang. Setelah ditanya, nenek itu bercerita bahwa ia adalah bidan yang membantu kelahiran seorang anak bernama Adi di keluarga tersebut. Adi dilahirkan dengan penyakit langka. Karena malu, ayahnya, Pak Hon, mengurung Adi di kamar selama lebih dari 10 tahun. Suatu malam Pak Hong sangat marah karena Adi keluar dari kamar. Dan setelah malam itu, nenek tidak pernah melihat Adi lagi. Kembali ke Yahweh, ia bertanya kepada Chia Hao, apakah ia lebih bahagia bersama ayahnya dan perempuan lain. Dengan berat hati, Chia Hao menjawab bahwa ia memang lebih bahagia. Hal ini membuat Yahweh semakin terpuruk, hingga ia melihat bayangan seorang gadis di balik tirai. Saat mendekati tirai, ia malah mendapati sosok mengerikan di ranjang yang memanggil namanya. Chia Hao, yang terbangun karena mimpi buruk, mendapati sesuatu yang aneh saat memeriksa ikan di akuarium kecil. Ia melihat bercak di lantai yang mengarah ke kamar mandi. Dan saat membuka tirai, ia terkejut melihat ibunya sedang memakan ikan hidup. Chia Hao berjalan mundur dengan ketakutan, sementara ibunya merangkak dan mengintip dari balik tembok, lalu mengejarnya. Chia Hao dan ibunya kemudian membawa ikan yang tampak aneh itu ke Cheng. Cheng segera menutupnya dengan kain mantra dan melakukan ritual. Cheng bertanya kepada roh yang merasuki Yahweh, tetapi tidak mendapatkan jawaban. Dalam penglihatannya, Cheng melihat Pak Hong yang kerasukan dan membunuh seluruh keluarganya, termasuk Adi yang menderita penyakit langka. Anak itu sebenarnya belum sepenuhnya meninggal dan dikubur di bukit. Cheng pergi ke bukit itu bersama anak buahnya untuk mengakhiri kutukan ini. Dia lalu memanggil Dewa Macan untuk membantunya. Di tengah acara sekolah yang berlangsung, Yahweh, pianis berbakat, bersiap untuk menyumbangkan melodi emosional melalui permainan pianonya. Namun, ketika ia mulai bermain, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Di bukit, kabut tebal menyelimuti dan kompas berputar liar. Anak buah Cheng satu persatu ditarik masuk ke dalam semak-semak oleh kekuatan tak terlihat. Di sekolah, murid-murid merasakan sakit yang tak tertahankan, tetapi melodi piano terus bergema. Kekacauan merambat di bukit, di mana anak buah Cheng kerasukan dan mulai saling menyerang.
Di sekolah, murid-murid mulai kejang-kejang, sementara di bukit, kekacauan memuncak dengan patung Dewa Macan yang dibanting oleh makhluk yang berubah beringas. Cheng merasa tak berdaya karena gagal membasmi iblis, bahkan Dewa Macan yang diharapkannya tak hadir. Di rumah, Cheng melihat gambar yang dibuat Chun Kai tentang iblis yang bermata merah itu. Chun Kai memperlihatkan garis-garis merat di lengannya, tanda bahwa kejahatan itu semakin mendekat. Cheng lalu mencari ayahnya, meminta petunjuk tentang cara memanggil Dewa Macan, berharap kekuatan itu dapat menyelamatkan mereka. Shin kembali ke masa lalu. Dokter memberikan pilihan kepada Chen untuk menyelamatkan antara istri atau anaknya. Saat itu Cheng berlutut dan memohon keselamatan untuk anak dan istrinya di depan patung Dewa Macan. Namun nasib berkata lain, istrinya tetap meninggal saat melahirkan Chun Kai. Di sanalah dia merasa sangat kecewa dan menghapus tato mantra di tangannya. Ayahnya menasihatinya bahwa hidup dan mati sudah ditentukan. Bahkan dewa pun tak sanggup merubahnya. Shin kembali ke masa kini. Ayahnya berkata, Cheng harus bisa melepas amarahnya. Dewa menyertai di saat pikiran jernih dan hati bersih. Tia Hao datang dengan tergesa-gesa dan meminta pertolongan Cheng. Cheng dan Tia Hao menggali tanah di bukit dan menemukan peti kecil berisi tengkorak manusia. Cheng mulai melantunkan mantra dan mereka berpindah ke alam lain. Beberapa anak buah Cheng yang kerasukan datang dan menyerang mereka. Tia Hao mengeluarkan jimat dan berhasil membuatnya terlepas. Saat Cheng sibuk melawan anak buahnya, terlihat Tia Hui berdiri dari jauh sambil memanggil nama Tia Hao. Tia Hao pun mengikuti ibunya. Cheng memohon agar Dewa Macan merasukinya dan kali ini doanya terjawab. Kekuatan Dewa Macan merasukinya dan makhluk-makhluk gaib yang mengganggu dengan mudah dihancurkan. Namun, pertarungan belum berakhir. Tia Hao yang mencari ibunya terjebak dalam ilusi dan hampir menyerah pada kegelapan. Ia harus berhadapan dengan sosok ibunya yang terpengaruh oleh iblis. Dalam momen genting, ia memilih untuk tidak melepaskan jimat pelindungnya dan terus berjuang meyakinkan ibunya untuk kembali menjadi dirinya yang dulu. Sosok istri Chang muncul dan memanggilnya. Istrinya mengatakan bahwa dia tidak ingin tinggal sendirian dan meminta Cheng untuk menemaninya. Cheng mendekati dan memeluk istrinya. Lalu, dia meletakkan telapak tangannya di atas kepala istrinya. Dan seketika, sosok itu berubah ke wujud aslinya. Cheng bermaksud melenyapkan iblis itu, tapi dia melawan dan membuat Cheng terpental hingga tertusuk kayu dan jatuh pingsan. Meski tubuhnya lemah dan terluka parah, semangat Cheng kembali berkobar ketika ia mengingat janji untuk melindungi anaknya. Saat pertempuran semakin memanas, Dewa Macan akhirnya memberikan kekuatan penuh pada Cheng. Dengan kekuatan dahsyatnya, Cheng berhasil mengalahkan iblis yang telah bersemayam selama ratusan tahun. Cheng mengorbankan dirinya demi keselamatan anaknya. Chun Kai lalu bermimpi bertemu dengan ayah dan ibunya. Ayahnya memeluknya dan berpesan agar dia menjaga kakeknya baik-baik. Akhirnya, Tia Hao berhasil menyelamatkan ibunya. Tia Hao lalu datang ke kuil dan memberikan patung Dewa Macan yang ia temukan di semak-semak kepada ayah Cheng. Sekarang, Chun Kai lah yang akan menjaga kuil bersama dengan kakeknya. Dan film pun selesai.